Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapilah kami. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu memahami sabdamu. Ku rindu melakukan sabdamu. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon dan meminta daripada-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, supaya kami dapat mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Khususnya tentang amanat agung, biar Tuhan mencerahkan kami semua, sehingga kami mengerti apa kehendak Tuhan dan bagaimana kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Menempuh jarak amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Melanjutkan pembahasan dari tema besar kita, berada di dalam dunia tetapi bukan berasal dari dunia, yaitu menempuh jarak, menunaikan amanat agung. Kita akan membicarakan amanat agung ini dalam keempat Injil, atau yang dicatat dalam keempat Injil di dalam Alkitab yang kita semua tahu, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, serta sebagian dari kitab Kisah Para Rasul akan kita bicarakan kali ini. Kita gereja Tuhan berada di dalam dunia tetapi bukan berasal dari dunia, kata Yohanes 17 ayat 14 dan 15. Tuhan Yesus tidak meminta supaya Bapa mengangkat kita, gerejanya, dari dunia ini, melainkan agar gereja tetap berada di dalam dunia, dilindungi daripada yang jahat, dan Dia meninggalkan kita dengan bermacam-macam pesan, bahkan semua pesan yang kita perlukan sebagai gereja Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Di samping pesan-pesan yang berupa nasihat-nasihat yang Dia sediakan untuk gereja bisa hidup dan bertumbuh di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, Dia membekali gereja juga dengan perintah atau amanat. Nah, ada sebagian dari perintah atau amanat tersebut diterima sebagai perintah yang khusus karena dianggap merupakan kata-kata terakhir sebelum Tuhan Yesus meninggalkan gerejanya, yaitu murid-muridnya. Perintah-perintah demikian disebut amanat agung, sebab juga mengandung janji bahwa kalau semua perintah itu sudah ditunaikan, diselesaikan semuanya, maka akan datang kesudahan atau akhir dari segala sesuatu, seperti disebutkan di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Pada kesempatan ini kita akan coba memahami dan memaknai, terutama agar kita dapat menunaikan satu persatu isi dari perintah-perintah tersebut. Dengan kata lain, agar kita benar-benar dapat mampu menempuh jarak dalam menunaikan amanat agung yang Tuhan Yesus pesankan kepada gerejanya. Kita akan mulai dengan apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Catatan Alkitab ini dianggap amanat yang paling sering dipakai sebagai ayat-ayat utama ketika membahas amanat agung. Namun, ada sebuah catatan mengenai terjemahan dari ayat-ayat ini yang perlu dikemukakan, karena amanat ini yang paling sering dianggap amanat utama. Namun, ada sebuah catatan mengenai terjemahan dari ayat-ayat ini yang perlu dikemukakan, karena bila tidak, kekurangan dari terjemahan tersebut, andai kata tidak dicantumkan dengan jelas, baik dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dan terutama bahasa Indonesia, maka kita semua akan kehilangan makna yang sangat berarti dan sangat penting dari amanat agung ini. Karena itu, kita akan coba mengulangi dengan sedikit perubahan pada terjemahan yang biasa, yaitu disesuaikan dengan terjemahan aslinya. Misalnya dalam kalimat seperti ini, baptiskan mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba kita baca ayat Alkitab ini dengan cara yang disesuaikan dengan terjemahan aslinya. Oreotentes on mateteusate pantata etne baptisontes autos. Esto onoma to patros kaito huio kaito hakio pneumatos. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memerintahkan kita, gereja Tuhan, untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku, murid Tuhan. Kemudian diperintahkan untuk membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi perintah ini berbunyi, gereja harus membaptiskan semua bangsa-bangsa ke dalam nama itu. Apa bedanya perintah baptiskanlah mereka dalam nama itu dengan baptiskanlah mereka ke dalam nama itu? Sangat berbeda. Yang pertama, mengakibatkan fokus pembaptisan kepada hal-hal yang mestinya kurang penting lainnya, yaitu seperti misalnya cara-cara baptisan dan lain-lain. Tetapi pemahaman yang lengkap yang kedua yang tadi sudah kita coba lihat, jelas menyatakan bahwa fokus dari baptisan adalah nama yang penuh kuasa, nama yang menyelamatkan, nama satu-satunya di kolong langit ini yang diberikan oleh Allah, di mana di dalamnya kita semua diselamatkan. Kisah 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Begitu pentingnya mengembalikan, bukan tambahan, tetapi mengembalikan awalan yang memang bagian dari perintah tersebut, awalan kepada kata ke dalam, pada kata dalam tadi, sehingga jelas goal dan sasaran baptisan adalah membaptiskan ke dalam nama itu. Jadi perintah tadi membaptiskanlah mereka ke dalam nama itu berbeda, sangat berbeda dari perintah yang berbunyi baptiskanlah mereka dalam nama. Selanjutnya kita melihat kata baptiso, atau yang diterjemahkan ditransliterasikan baptis ke dalam bahasa Indonesia, itu berarti dibenamkan.
dimasukkan ke dalam, itu menjadi sangat tepat. Bahwa setiap orang yang percaya itu dimasukkan, ditenggelamkan, sehingga nama yang di atas segala nama itu melingkupi setiap orang yang dibaptis. Luar biasa. Jadi itulah hakikat dari baptisan. Seseorang dimasukkan, ditenggelamkan ke dalam nama itu. Dengan demikian, kekurangan atau kekurang lengkapnya terjemahan ini perlu benar-benar gereja pahami, sehingga nama yang di atas segala nama itu, yaitu nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4 disebut sebagai nama Yesus, itu menjadi jelas, menjadikan perintah atau amanat itu dimaknai dengan gamblang. Baptiskan mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, sekianlah pembahasan tentang amanat agung yang dicantumkan dalam kitab Injil Matius 28 ayat 19-20. Bagian-bagian yang lain sudah dijelaskan oleh pembicara yang lain. Sebab itu kita akan pindah ke catatan berikut di dalam kitab Markus 16 ayat yang ke-15. Selanjutnya kita berpindah misalnya ke perintah atau amanat berikut yang bisa kita temukan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara, perintah yang dicatat dalam Injil Markus kelihatannya lebih sederhana dan lebih lugas, dan mempunyai tendensi atau kecenderungan bahwa orang-orang percaya, anggota-anggota gereja harus keluar kalau mau menunaikan amanat agung ini. Tetapi dari bentuk yang simpel dan tendensius ini, kita akan mencoba memaknainya dengan lebih cermat. Kalau kita membaca dalam terjemahan yang lengkap yang dari bahasa Yunani, sekilas mari kita lihat terjemahan yang langsung dari bahasa Yunani berbunyi sebagai berikut. Oreotentes eiston kosmon hapanta keruxate to euangelion pase tekstise. Dalam terjemahan itu, kalimat pertama atau awal dari kalimat perintah Tuhan itu berbunyi dalam bahasa Indonesia seperti ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia." Dalam terjemahan langsung yang di atas berbunyi sebagai berikut. Pergi, terobos, dan masukilah. Jadi bukan hanya pergi, tetapi pergi, terobos, dan masukilah. Di dalam terjemahan rata-rata bahasa Inggris berbunyi demikian. Kata pergi itu diterjemahkan dengan go into. Hampir semua mengatakan demikian. Dengan demikian, maka perintah ini bukan hanya pergi yang mengandung kecenderungan berupa perintah untuk keluar, pergi seolah-olah hanya meninggalkan, tetapi makna yang sebenarnya mengandung perintah yang lebih penting, yaitu pergi, terobos, dan masukilah. Sebab itu lebih cenderung kepada perintah untuk masuk, untuk pergi ke sana, masuk ke suatu sasaran. Jadi sebuah perintah yang bukan keluar, tetapi masuk atau masukilah. Yang kedua, adanya kandungan kata terobos, menerobos. Mengapa harus menerobos? Karena sasaran yang akan dimasuki tersebut tidaklah mudah. Perlu upaya menerobos.
suatu usaha untuk bisa benar-benar masuk bagaikan penuh belukar dan merupakan suatu belantara hutan yang harus diterobos dengan resiko dan hambatan yang tidak sedikit. Dengan demikian, memang perintah atau amanat ini sudah digambarkan secara sekilas bahwa untuk melaksanakannya itu merupakan suatu amanat yang tidak mudah, cukup sulit, sehingga membutuhkan adanya usaha dan harga yang harus dibayar, yang baru dapat dilaksanakan kalau pelaksana tersebut mau membayar harga dan berani menghadapi risiko atas amanat tersebut. Hal yang ketiga yang kita perlu lihat, adanya penjelasan pergi, terobos, masukilah setiap dunia dan semua dunia. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan lebih lanjut. Sehingga kata seluruh itu perlu diperjelas. Kata seluruh itu dalam terjemahan langsung ini, terjemahan langsung dari bahasa asli, diperjelas menjadi setiap dan semua dunia. Dalam bahasa Inggris terjemahan ini disebut totally all. Jadi semua dan setiap dunia. Dengan demikian, perlu dimengerti bahwa gereja diperintahkan untuk menerobos ke dalam setiap dunia. Apa maksudnya? Atau apa artinya ini? Setiap dunia berarti dunia politik, dunia militer, dunia pendidikan, dunia anak, dunia remaja, singkatnya setiap dunia yang bisa kita sebutkan, semuanya itu. Itu sebabnya dikatakan harus menerobos, memasukinya dengan cukup susah. Bayangkan, saudara, kita semua tahu, untuk memasuki yang namanya dunia peradilan saja begitu sulitnya dan banyak tantangannya. Apalagi mau memasuki dunia bisnis, alamak, bukan main-main. Bisa-bisa orang yang mau memasukinya terseret dan tenggelam ke dalam seluk-beluk dan tikungan-tikungan begitu banyak belukar dan hambatan yang harus diterobos. Tetapi perintah ini memerintahkan, amanat ini memerintahkan untuk dimasuki tentu dengan menerobos. Logika-logika dunia kesehatan, rumah sakit, dan obat-obatan itu kan sangat terasa di zaman ini, zaman pandemi seperti sekarang ini. Sehingga tidak mudah untuk memahaminya. Belum lagi dunia remaja, dunia persepak bolaan, dan lain-lain. Semua harus dimasuki untuk memberitakan Injil di sana. Jelas bukan sebuah amanat yang simpel dan gampang. Ini harus dilakukan dengan serius, baru kita bisa menunaikan amanat agung ini. Ini merupakan jarak yang harus ditempuh manakala kita ingin menunaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi, perintah untuk menerobos dan memasuki setiap dan semua dunia itu, baru kemudian di tengah-tengah dunia-dunia tersebut, gereja memberitakan atau menjatuhkan Injil, memberitakan kabar baik di sana. Dengan kata lain, gereja harus membawa, membicarakan, mengumandangkan lewat kata-kata dan tindakan-tindakan yang merupakan kabar baik di tengah-tengah dunia tersebut. Haleluya! Demikianlah 2 dari 4 catatan dalam seluruh kitab Injil. Kita sudahi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan cukup menjelaskan 2 hal tersebut atau 2 bagian perikop ayat-ayat tersebut, dan tetap menyemangati kita untuk berusaha menempuh jarak
dalam menunaikan amanat agung. Meskipun jarak tersebut jauh dan berat, tetapi bersama Tuhan kita akan terus maju, terus berusaha, terus melakukan satu-satunya tugas gereja, yaitu membawa kabar baik ke setiap dan semua dunia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami telah membicarakan sebagian dari perintah atau amanat yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus bagi gereja-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua agar kami dapat mengerti satu persatu dengan teliti, dengan cermat, sehingga tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang akan kami lakukan dan terus kami lakukan sebagai gereja-Mu yang Engkau utus, Engkau tempatkan, Engkau tinggalkan di dalam dunia ini, kami benar-benar mengerti sehingga kami dapat melakukannya sampai semua perintah atau amanat itu boleh selesai dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, anggota-anggota jemaat-Mu, menolong kami sebagai gereja-Mu, agar dapat menunaikan setiap amanat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.